Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, Bapak Dr. Haji Aswil Bersih Yusuf, Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Jawa Timur, Bapak Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, kawan saya Bapak Rektor ITS, tadi tidak disebut-sebut, ini ada Bapak Rektor ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Riau, itu juga datang di sini. Yang saya hormati para kepala bidang di lingkungan Kementerian Agama, kepala seksi, hormati para kakak depan Kementerian Agama seluruh Jawa Timur, kepala seksi, Kabalitbang, ada lagi Pak Rektor Unisma Universitas Islam Malang, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sunyoto, aku lupa, tapi beliau itu pemaaf. Beliau menjadi Ketua Dewan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada yang suka mengkaji Al-Quran, padahal pendidikan beliau itu di Perancis. Seumur-umur dia Perancis, tapi setelah pulang tertarik dengan Al-Quran. Profesor Taufik, beliau itu yang merancang lapangan terbang di seluruh Indonesia itu beliau. Tapi selain merancang lapangan terbang seluruh Indonesia, nyukai Al-Quran. Bapak-bapak, para guru besar, Bapak Sekda NPB sekalian, Bapak Ketua STAI Pamekasan, dan semua hadirin yang tidak saya sebutkan satu-satu, takut keliru, yang saya hormati. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah atas ridhonya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira dan juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada anugerah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang benderang seperti sekarang ini. Bapak Kakanwil, Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, dan seluruh hadirin yang berbahagia, saya mungkin perlu menjelaskan kenapa saya harus nyambut di sini. Saya ini tidak jadi apa-apa. Kalau dulu saya menjadi rektor UIMAL, tapi sudah 3 tahun ini sudah tidak jadi apa-apa kecuali jadi guru biasa, tetapi mendapatkan kehormatan untuk menyambut di tempat ini. Terus terang, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya yang usul kepada Pak Kakanwil agar suatu ketika di lingkungan Kementerian Jawa Timur, Agama Jawa Timur itu menghadirkan Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, Bapak Dr. Haji Bersih Yusuf. Untuk apa? Karena saya merasakan sejak saya menjadi rektor sampai lalu kemudian tidak menjadi rektor, saya seringkali diundang oleh Pak Menteri, lalu kemudian juga oleh Pak Irjen, Pak Yasin, bagaimana kita ini bisa membuat
di Kementerian Agama itu semakin baik. Memang saya rasakan kita ini dalam hal beragama Islam itu sudah komplit, sudah belajar sekian lama sesungguhnya, tetapi belum selesai menurut saya. Pengetahuannya sudah begitu banyak, tetapi keberagamaan kita ini terasa belum komplit. Mestinya dengan kita sehari-hari ngaji Al-Quran, ngaji hadis Nabi, berbagai kitab, pekerjaan Kepala Departemen Agama itu sudah selesai sesungguhnya. Pekerjaan Kepala Departemen Agama Provinsi Kota, Kabupaten Kota itu sudah selesai. Wah, mereka sudah tahu tentang kebaikan, tahu contoh Rasulullah, tahu kehidupan yang bagus, tapi kok belum selesai. Seringkali kita ini masih iri hati, masih hasut, masih dendam. Kita juga masih kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang marah. Tidak tahu yang kita marahi di kantor ini. Ditanya sebabnya apa marah, itu tidak tahu. Kenapa itu kok marah? Kadang-kadang kita ini juga masih merendahkan yang lain. Kadang-kadang konflik di lingkungan agama itu mestinya kan tidak ada, tapi malah justru kayak konflik. Ini ada apa sesungguhnya itu? Ini ada apa sesungguhnya ini? Inilah yang seringkali kita pertanyakan. Saya sendiri seringkali juga bertanya, kenapa mesti terjadi kayak begini ini? Dan ternyata itu juga dialami oleh banyak orang. Ternyata yang begini-begini ini dialami oleh banyak orang. Subhanallah, ibu dan bapak sekalian, saya tanpa sengaja sesungguhnya itu ketemu beliau, Bapak Dr. Haji Rozi Yusuf, itu tidak sengaja. Saya diundang oleh Profesor Al-Azhar Al-Samini, mantan rektor Alauddin waktu itu, disuruh berceramah memperingati hari ulang tahun 50 tahun di Universitas Islam Negeri Alauddin. Saya lalu kemudian diberitahu bahwa besok itu akan ada seminar tentang saya dan Quran. Manakala Pak Imam itu mau dengarkan, nanti tiketnya itu diperpanjang. Saya senang, saya ikut. Begitu saya pertemukan dengan beliau itu, subhanallah, inilah sesungguhnya yang saya cari-cari sejak dulu. Ada seorang insinyur tetapi dekat dengan Al-Quran. Ada orang yang ahli ekonomi dekat Al-Quran, ahli politik dekat Al-Quran, ahli pertanian, ekonomi dekat Al-Quran. Ini saya ketemu seorang dokter yang menurut rasa saya itu paham tentang Al-Quran. Kalau Pak Kakandu tadi katakan ada stafnya yang paling bawah belum hafal juz amma, ada stafnya yang belum hafal juz amma, kata beliau itu tentang satu-satu tadi. Beliau ini kalau ditanya tentang Al-Quran, insya Allah bisa menjawab. Kalau hafal Al-Quran, saya ini sesungguhnya mahasiswa saya sudah banyak yang hafal Quran. Tapi kalau saya tanya kepada beliau tentang hadis Nabi, beliau mengatakan, Prof. Imam, ini hadis Bukhari, kitab nomor sekian, halaman sekian. Ini kitab Nasai, kitab sekian, halaman sekian. Kitab Ibnu Majah, halaman sekian. Itu buku di kitab Muslim, kitab sekian, halaman sekian. Kapan Pak Dokter ini belajar ini? Ini yang saya lalu kemudian menjadi heran. Ketika itu lalu saya ketemu, Prof, gimana pandangan saya? Bagus sekali Pak Dokter, bagus sekali. Lalu saya diberitahu oleh beliau itu, nanti minggu depan juga ada pengajian ini di USU, Universitas Sumatera Utara. Saya katakan, saya senang dokter, tapi jauh. Kamu tidak tahu, Prof. Imam, kalau sekarang ada pesawat. Dia tahu, tapi kan saya ini pegawai negeri, PNS. Kalau PNS harus ngaji ke Sumatera Utara, di Medan sana, itu untuk beli beras itu apa, dokter? Saya lalu kemudian beliau bilang, gimana kalau yang beli tiket itu saya saja?
Saya betul-betul malu ketika itu dikirimi tiket, kode booking pakai Garuda, bisnis lah dicoba. Bisnis lah. Saya akhirnya datang ke sana. Setelah saya datang ke sana, setelah saya mengikuti acara bagaimana Prof Imam pengajian ini, bagus dokter, saya seperti di Makassar kemarin itu. Bagus gimana? Ya bagus, saya kepingin seperti ini. Kalau begitu sama pro dengan saya. Pro. Kalau pro, Prof Imam ini ada organisasi namanya Jamiatul Islamiyah. Kalau begitu Prof mau ya saya tunjuk menjadi ketua umum, ketua penasihat. Ketua penasihat. Penasihat apa? Ketua penasihat Jamiatul Islamiyah se-Indonesia katanya. Lalu yang saya nasihatkan itu ya apa? Baru kenal seminggu. Saya punya ganti permintaan sama beliau. Kalau begitu, dokter kemana? Untuk apa? Ngaji seperti ini. Iya ya Prof, kita atur waktunya. Akhirnya ketemulah waktu tanggal 17 November 2015 yang lalu. Seneng saya dokter, tapi ini tentatif. Kenapa tentatif? Karena saya sudah jadi rektor. Rektorat sekarang pada lagi haji. Kalau dulu saya rektor, kapan saja saya bisa menentukan itu. Sekarang saya jadi rektor. Nah, kenapa harus minta izin sama rektor? Di perguruan tinggi negeri itu kegiatan apa saja itu harus pakai DIPA anggaran. Tidak bisa keluar kalau tidak disetujui oleh Pak Mahfud. Lalu kemudian beliau bilang, anggaran untuk apa itu? Ya anggaran untuk pesawat, akomodasi, untuk hotel. Belum di-stop saya. Katanya di kampus kok di hotel. Ya hotel untuk Bapak. Untuk hotel Bapak nginep di Malang, untuk pesawat Bapak dari Surabaya. Subhanallah, tidak boleh Prof itu. Dia bilang, tidak boleh bagaimana? Saya ke Malang kan sama aja untuk nerangkan Al-Quran. Nerangkan Al-Quran itu tidak boleh berharap untuk dapat upah. Subhanallah. Lalu yang bayari siapa? Yang bayari saya sendiri. Dia bilang, coba saya sudah ke sana itu diberi kata-kata kampus saya. Itu ajaran apa ini? Itu sebab dosen itu jangankan tidak diberi, terlambat itu baru. Beliau lalu mengatakan intabi'u ma la yas'alukum ajaran wahum muqtadun. Itu di surat Yasin yang setiap Jumat kita baca itu. Intabi'u ma la yas'alukum ajaran wahum muqtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Beliau itu tidak berharap upah. Wahum muqtadun, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Karena itu ketika saya nyampaikan kepada Pak Kamil, diundang saja kalau ini senang. Lalu anggarannya nanti akan diberikan langsung oleh Bapak Pembina. Hotel macam-macam. Jadi kegiatan seperti ini beliau sudah biasa membiayai sendiri. Karena itu ngaji Al-Quran. Lalu kemudian dikasih arahan saya oleh Pak Mahfud ini. Beda Pak Imam. Kalau di Departemen Agama itu kalau ada kegiatan harus ada bukti keluarin uang. Nanti kalau ada kegiatan kok duitnya itu masih tetap utuh, itu salah. Temuan ejen. Jadi harus ada kegiatan, harus ada uangnya harus keluar. Ya sudahlah pokoknya nanti jangan dikeluarkan oleh Bapak Pembina bersama krunya. Nah, bilang itu jangan. Nanti beliau itu nakulah jadi nggak mau kesini lagi karena sudah intabi'u ma'la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Begitu. Akhirnya lalu kemudian besoknya ikut Prof gitu kan. Di mana? Di Gajah Mada, di tempat beliau itu.
seluruh guru besar pada ikut. Lalu bahkan ada teman beliau ngundang di Jogja yang Muhammadiyah, yang NU, yang Ahmadiyah. Ada Ahmadiyah, ketua Ahmadiyah, dosen Fakultas Teknik Pak Musli itu ketua Ahmadiyah. Setelah lalu kemudian ngaji beliau ternyata, oh selama ini saya keliru Ahmadiyah ini. Akhirnya ketuanya mengundurkan diri. Saya bilang sama Pak Menteri, daripada mereka dikejar-kejar, masjidnya dibakar, kan lebih baik dijak ngaji begini. Apa namanya yang saya katakan? Saya lebih tertarik lagi karena organisasi ini sesungguhnya udah lama. Organisasi ini udah tahun 70-an Pak Dokter ya. Tetapi untuk berkembang di lingkungan kampus, di lingkungan birokrat, di lingkungan pengusaha di sini ada Bapak Marwal ini tadi mana itu pengusaha di Bandung. Nah, itu kalau ada kegiatan apa saja berapa saja dia itu yang bayarin. Lalu kemudian juga ada, itu lupa tadi saya sebut itu lupa, coba kegiatan Pak Mahfud akan kayak begini itu didatangi juga orang dari Singapura, Pak. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, dari Brunei ada dari Brunei, karena begitu senang dengan Al-Quran itu lalu kemudian dia datang. Tidak berarti bahwa mereka itu sudah lama tidak ketemu. Dr. Hasim Yusuf tanggal 7 kemarin itu tanggal 7 Agustus ada pertemuan semacam ini di Yogyakarta, di Bandung. Mereka datang dari UI, dari ITB, dari ITS itu tadi yang dia membuka acara Pak Rektor ITS tadi. Lalu kemudian dari UGM, dari Unhas, dari beberapa UI, dari USU, dari mana UNRI, itu mereka pada datang pada kemarin. Yang menarik buat saya itu, kalau kita ini bercita-cita, umat Islam bersatu, maka forum-forum ini menurut saya tepatnya, menurut saya. Sebab yang tergabung dalam Jamiatul Islamiyah itu dari semua kalangan. Jadi di Gorontalo sana itu ketuanya adalah Profesor Nelson, itu Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yang sekarang jadi bupati. Yang di Kalimantan Barat itu adalah Profesor Khairil Effendi, itu aktivis HMI, dia Muhammadiyah kira-kira itu. Lalu kemudian di mana di Sumatera Utara itu adalah Profesor Saiful Ahyar, itu adalah ketua Al-Wasliyah ya, di provinsi itu. Lalu kemudian di ITB itu Nahdlatul Wathon, itu sekjennya, ketuanya adalah sekjen Nahdlatul Wathon di lalu kemudian ada Tarbiyah Islamiyah, ada semua ada di Riau, di Bengkulu, di Palembang, di Lampung, di Jakarta, di Jogja. Ini Profesor Sunyoto itu NU ini kurs kopiahnya tinggi gitu NU kelihatan di Makassar itu NU. Jadi semua ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah. Tetapi ketika masuk di Jamiatul Islamiyah itu masih tetap saja organisasinya tetap, seragamnya tetap, lencana-lencananya tetap, simbol-simbolnya tetap. Jamiatul Islamiyah bukan gerakan untuk menghilangkan simbol, tidak menghilangkan baju seragam, tetap saja lah yang NU, tetap kerasa jadi NU, yang Muhammadiyah tetap jadi NU, yang Al-Wasliyah yang NU tetap NU. Tetapi kita bersama-sama mengkaji Al-Quran, hadis Nabi bersama-sama. Yang biasanya kunut ya silahkan kunut, yang biasanya wiridan ya supaya wiridan, yang biasanya doa panjang ya panjang. Kalau di Jamiatul Islamiyah itu selalu dimulai dengan baca Al-Fatihah. Itu tawasul kepada Rasulullah, karena itu beliau selalu membaca Al-Fatihah, dan apa yang kita lakukan itu
mendapatkan berkah. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sesungguhnya untuk bisa ikut ini, walaupun sudah ketua umum dulu itu, sudah ketua umum, tidak begitu sekali mantap itu tidak itu, lewat proses yang panjang. Kadang-kadang untuk mengerti maunya bapak pembina itu saya juga susah, sulit itu. Akal saya ini kadang-kadang itu tidak nyampe kadang-kadang. Satu contoh. Beliau itu kan selalu mengatakan, Prof. Imam, yang namanya sekolah, yang namanya madrasah, yang namanya perguruan tinggi, yang namanya itu tidak bisa merubah hati, itu tidak bisa, Prof. Bagaimana saya mengerti itu? Wong saya ini sebagai rektor, Pak. Saya selalu ceramah tentang karakter, tentang kepribadian. Kok beliau bilang bahwa pendidikan itu tidak bisa merubah yang ada di dalam hati? Jangankan yang dirubah, yang ubah saja juga tidak bisa. Orang menyuruh sabar, jangankan yang disarankan untuk sabar, yang menyuruh sabar itu loh juga tidak sabar. Orang disuruh ikhlas, tapi jangankan bisa berhasil ikhlas, yang pidato itu juga tidak ikhlas. Bahwa yang namanya sekolah itu agar akhlaknya bagus. Tetapi makin doktor itu kok makin sombong, coba. Makin doktor itu makin sombong. Saya lalu kemudian merenung lama. Apa aja gitu. Bahwa memang pendidikan itu bisa berubah akhlak. Lalu kemudian saya bayangkan, iya ya. Lembaga pendidikan itu ada PAUD, ada TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dari jenjang pendidikan itu yang paling jujur siapa? Yang paling jujur itu kok PAUD. Yang paling jujur itu ternyata itu PAUD. TK itu masih jujur. Kelas 4 itu sudah agak-agak jujur. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, SMP yang paling tidak jujur itu ya S3 tentunya. Yang begini, yang paling tidak jujur itu yang S3. Coba kalau mau ditanya kamu itu bekalnya berapa? 2.000. Siapa yang 2.000 angkat tangan semua. Siapa yang 5.000? 5.000 angkat tangan semua. Jujur. Tapi kalau S3 dikasih proyek, uang 100 miliar itu, jadinya itu berapa? Katanya Pak Taufik yang tukang merancang lapangan terbang itu 40%. Coba yang 60% kemana itu? Ya gara-gara beliau itu sekolahnya sampai S3. Coba. Lalu kalau itu pendidikan tidak bisa, pakai apa, Pak Pembina, Pak Dokter? Beliau itu mengatakan pakai sholat. Tetapi kita ini sudah sekolah sholat begitu lama, kok masih tetap saja begini, masih marah-marah, masih sombong, masih ini. Beliau lalu mengingatkan bahwa qad aflaqal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Oh, sholat kita ini kurang khusyuk. Bahwa tidak sembarang sholat, tapi sholat yang khusyuk. Saya tanya beliau, sholat khusyuk itu seperti apa? Lalu kemudian saya bayangkan sholat saya itu terasa sudah khusyuk. Tatkala sholat, Allahu Akbar, ingat apa? Ya kadang ingat istri. Itu namanya tidak khusyuk. Ingat kunci, ingat HP. Bahkan seringkali HP saya itu lupa, saya letakkan di mana. Cari, tidak ketemu ketika sholat itu malah. Itu namanya tidak khusyuk. Itu sesungguhnya sholat seperti itu tidak ada gunanya. Beliau mengatakan itu harus khusyuk. Maka saya renungkan salat khusyuk itu ada 5. Saya minta izin Bapak, tak sebut 5 biar gampang. Ada niat yang benar, bacaannya benar, gerakannya benar.
Lalu waktunya bener, duhur ya duhur, asar, isya, subuh jangan dilaksanakan waktu duha. 1, 2, 3, 4 itu sudah benar. Masih ada kata beliau yang kurang. Apa? Tempatnya harus benar. Tempat yang benar itu di mana? Sholat itu sesungguhnya harus mengambil tempat yang di situ tidak ada gangguan jin, iblis, dan setan. Di mana yang tidak ada iblis, jin, dan setan itu? Mantakolahu kana aminan. Siapa yang memasuk di situ maka menjadi aman. Di mana tempat aman itu? Hanya satu, di Baitullah, kata beliau itu. Jadi sholat ini harus ada di Baitullah. Kalau sholat tidak di Baitullah, maka selalu kalau roh imam sholat Allahu Akbar, ingat kunci, ingat istri, ingat anak, itu karena diganggu setan, karena tidak berada di Baitullah. Lalu bagaimana mau haji saja harus daftar 10 tahun? Kok salat di Baitullah? Beliau memberi petunjuk saya bahwa sholat itu adalah bukan fisik, sholat itu adalah ruh yang ada di sini. Karena ruh maka juga ketemu ruh, maka ruhnya saja yang di Baitullah sana. Sebelum Allahu Akbar, hati kita harus ada di Baitullah. Dan tatkala hati kita di Baitullah, maka tidak ingat di mana-mana. Dan itulah lama-kelamaan kita bisa menjadi khusyuk. Beliau mengingatkan kepada saya, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fadhuku adaba bima kuntum takfurun. Jadi tidaklah sholat di Baitullah kecuali hanya bersiul-siul dan juga melambai-lambai tangan. Maka ingat azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkan. Jadi kalau begitu sholat saya selama ini hanya siul-siul saja itu. Padahal sudah jadi rektor sekian lama, sholat saja kok tidak benar, siul-siul juga, lambai-lambai tangan. Tetapi Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Setelah kita lalu berbenah ini, lalu menjadi bagus. Itu yang saya lalu kemudian mendapatkan pengetahuan yang nanti beliau akan jelaskan. Yang seperti inilah Bapak, lalu kemudian para guru besar dari berbagai kampus. Kalau lalu kemudian Bapak Dr. Haji Rosi Yusuf ini, Asmi Rosi Yusuf ini memberi pengajian tanpa diundang, lalu pada datang dari tempat yang jauh, dari Medan, dari Padang, dari Riau, dari Lampung, dari Singapura, dari Brunei, dari Mataram, dari Bima itu datang itu. Lalu dari Makassar, dari mana-mana datang. Padahal tidak pakai SPPD, surat perintah jalan itu tidak pakai, itu tidak usah tanda tangan. Kok mau? Itu apa artinya? Itu Bapak sekalian, tugas kita di Kementerian Agama. Ternyata memang agama itu jadi mahal sesungguhnya. Agama, urusan kita ini, saya dulu waktu jadi rektor, saya bayangkan agama itu sederhana, tambahan di belakang. Ternyata tidak. Beliau yang seumur-umur sekolah di Perancis, Pak Rektor ITS juga di mana-mana, itu ternyata sekarang menghargai. Beliau lalu kemudian untuk menertibkan begitu masuk waktu sholat, Rektor ITS itu semua digerakkan untuk sholat jamaah di masjid. Itu Rektor ITS. Mudah-mudahan kader Pak juga. Sebab Bapak Ibu dan Bapak sekalian, kalau hati ini sudah ada di Baitullah, maka tanpa diperintah itu sudah bagus sekali. Hati ini kalau sudah fi qulubihim maradun, maradun itu kalau sudah 5 kali sehari semalam diletak 5 kali, maka akan menjadi bagus. Saya lalu kemudian juga terheran-heran, kok lalu kemudian dulu saya pikir itu di Islam itu banyak musuh. Saya pikir kita begitu saya beragama Islam saya punya musuh. Musuh saya itu adalah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Yahudi, Israel. Tak pikir musuh saya itu Israel.
Israel itu tak pikir bisa memasukkan saya ke neraka. Mari itu lalu tak musuhi. Ternyata yang bisa memasukkan ke neraka itu tidak perlu jauh-jauh. Ialah dari dalam diri saya sendiri ini sudah bisa. Pintu neraka yang ada di hati saya ini sudah begitu banyak. Tatkala saya hasut, tatkala saya riak, tatkala saya takabur, tatkala saya benci orang, merendahkan orang, memfitnah, adu domba, ini semua pintu-pintu neraka ini. Karena itu untuk masuk ke neraka tidak perlu orang Israel sesungguhnya. Tidak perlu orang Yahudi, tidak perlu orang Nasrani. Kita sendiri tidak perlu penataran untuk masuk neraka ini. Karena di sini sudah ada, di sini sudah ada. Yang begini-begini tentu banyak, yang saya ini banyak. Hal-hal yang saya rasakan itu menarik, itu banyak sekali yang saya dapatkan dari beliau itu. Dan mereka bisa rukun kayak begini itu saya senang. Dan itulah sesungguhnya yang saya sejak lama, sejak saya memimpin perguruan tinggi, kapan saya bisa di lingkungan perguruan tinggi, di umat Islam itu bersatu. Saya pergi kemana-mana, saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Amerika, saya pergi negara-negara Asia, Australia, karena Timur Tengah itu, di Timur Tengah ini, coba kurang apa? Persatuan kurang. Maka lalu saya kadang-kadang berkhayal, saya jadi rektor itu 16 tahun. Di Muhammadiyah itu saya ikut pimpin itu 20 tahun. Jadi dekan, jadi wakil dekan, wakil rektor satu itu 13 tahun. Menjadi rektor di UIN Malang itu 16 tahun. Sudah lama sekali saya memimpin kampus itu. Sekarang itu, dulu saya menjadi pengurus Muhammadiyah. Saya anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akhir-akhir ini saya menjadi wakil Rois Suriah NU Jawa Timur. Bersama Pak Haris ini masih wakil Rois Suriah NU Jawa Timur. Saya kadang-kadang bayangkan, saya sudah jadi rektor sekian lama, sudah jadi Muhammadiyah, sudah jadi NU. Kalau saya ditanya oleh malaikat, kamu ngerti Al-Quran itu berapa ayat? Saya akan jawab 6.666 kata guru saya. Berapa ayat yang kamu amalkan dari 6.666? Hanya satu ayat, tapi itu pun tidak sukses. Ayat apa itu? Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Malaikat mungkin juga jengkel, tapi itu kok lucu. Ya karena lucu itu ya sudah, kalau gitu kamu masuk surga. Alhamdulillah saya sudah menemukan, sekarang itu sudah menemukan teman-teman itu, yang NU, yang Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Takbiyah, Islamiyah, dan semuanya ini bergabung di kajian Al-Quran dan Hadis yang dibimbing oleh Dokter. Saya juga begitu diingatkan, Prof. Imam, sampai itu kan sudah belajar agama mulai dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, lalu kemudian S1, lalu kemudian macam-macam. Kok lalu belajar ke dokter? Itu saya, mohon maaf, saya seringkali ditanya itu. Makanya ini barangkali juga ada yang bertanya, maka tapi kok belajar ke dokter? Ya saya belajar kesampean juga tidak bisa-bisa. Umpama saya belajar kesampean yang sudah dokter, sudah profesor tafsir itu bisa. Aku ya enggak ketemu dokter, ya enggak. Tapi karena belajar kesampean tidak tuntas, bagaimana lagi? Saya ini kepingin selamat tapi lagi. Saya ditanya oleh guru besar di Bandung, Pak Imam, sampai itu kok tidak sadar kalau sampai itu rektor Universitas Perguruan Tinggi Islam? Sadar, kok belajar ke dokter? Lu bagaimana? Tak bilang, kalau ukurannya itu adalah gelar, maka yang kaya ijazah, kaya gelar itulah yang ngajar yang tidak punya gelar. Yang tidak punya gelar, belajar kepada yang punya gelar, kaya gelar. Tapi persoalannya ini bukan persoalan gelar, persoalan ngerti, tahu dan tidak. Bisa jadi yang punya gelar profesor itu tidak tahu. Bisa jadi yang tidak punya gelar itu justru tahu. Maka kalau urusan tahu dan tidak tahu, maka ukurannya jangan gelar. Tak bilang, oh kalau penjelasan begitu ya benar Pak Imam. Lah iya, aku sejak kapan juga benar Pak.
Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, kenapa saya ditunjuk untuk di sini ini sesungguhnya itu ceritanya. Saya menjadi ketua umum itu ketika di Jogja 3 minggu. Saya pikir kalau ribut waktu itu saya ditunjuk ketua umum. Di Jogja kan ditunjuk ketua umum itu. Ternyata orang semua bapak-bapak yang hadir kok tidak ada yang ribut. Kok lalu kemudian subhanallah Profesor Imam jadi ketua umum, kita bersyukur. Di mana-mana lewat pemilihan aja ribut, pemilihan kok tidak ribut. Di sini tidak urusan organisasi, tidak urusan uang, tidak urusan apa. Kita urusan untuk memperbaiki hati sesungguhnya. Dan kalau hati kita ini sudah baik, sudah tentram, sudah dingin, sudah teduh, maka keluarga kita akan jadi bagus, lingkungan bagus, dan lingkungan pekerjaan kita ini juga akan bagus. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya terlalu panjang, tetapi saya memang ingin mengekspresikan kegembiraan saya dan juga agar tidak salah paham. Jangan-jangan ini dianggap aliran baru. Bukan, ini bukan aliran baru. Ngaji Quran itu siapa saja bisa ikut. Karena itu di kadepang-kadepang nanti kalau misalnya apa itu Jamiatul Islamiyah itu sudah Pak Imam sudah ikut Pak Asir, nanti kan susah. Ini bukan Pak Asir saja, bukan Pak Asir itu saja. Bukan aliran yang keras, justru aliran yang lembut yang bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan begini. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, betul-betul saya berterima kasih, terima kasih dan mohon maaf, mohon ampun manakala saya selalu banyak kekurangan ini. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.